Soal penalaran memang selalu menjadi perhatian nih bagi teman-teman pejuang CPNS. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kembali lagi nih bersama aku, Kanisa. Kita hari ini akan mempelajari soal TWK penalaran yang berkaitan dengan nasionalisme, Pancasila, dan juga integritas. Yuk kita langsung mulai aja. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai masuk ke soal yang nomor 1 mengenai nasionalisme. Salah satu konsekuensi masyarakat multikultural adalah nasionalisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan A. Perekrutan pegawai berdasarkan kesamaan daerah. B. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ketika berada di dalam forum nasional. C. Mengunggulkan kebudayaan sendiri dibandingkan kebudayaan lain. D. Bekerja sama dengan didasari kesamaan budaya. Dan E. Membuat perkumpulan dengan dilatar belakangi sikap primordialisme. Nah, kira-kira teman-teman, bagaimana sih konsekuensi masyarakat kultural? Nah, ini jawabannya yang A, perekrutan pegawai berdasarkan kesamaan daerah. Ini tidak memperlihatkan ya teman-teman, sikap nasionalisme dari adanya sikap multikultural. Kemudian yang C, mengunggulkan kebudayaan sendiri dibandingkan kebudayaan lain. Nah, ini juga tidak termasuk karena justru ini memperlihatkan sikap etnosentrisme, yang mana di sini kan ada kalimat mengunggulkan kebudayaan sendiri. Kemudian yang D, bekerja sama dengan didasari kesamaan budaya. Ini juga tidak memperlihatkan sikap nasionalisme atas kondisi multikultural. Kemudian yang E, membuat perkumpulan dengan dilatar belakangi sikap primordialisme. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Tidak memperlihatkan sikap nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ketika berada di dalam forum nasional. Nah, ini memperlihatkan bentuk nasionalisme dari adanya kondisi masyarakat multikultural. Oke, selanjutnya soal nomor 2 mengenai pengamalan dari Pancasila. Di sini ada teks nih teman-teman. Sebuah video yang memperlihatkan pemulung berusia 70-an tahun mengalami penjambretan viral di media sosial. Insiden yang menimpa pada pemulung bernama Poniman itu terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang 13 Juni 2021. Aksi penjambretan itu terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di rumah warga di sekitar lokasi. Kasus seperti ini menyimpang daripada pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, teman-teman, di dalam soal ini kan dijelaskan ya, ada aksi penjambretan yang menimpa pada kakek-kakek berusia 70-an tahun. Maka kejadian ini memperlihatkan adanya sikap yang tidak beradab dan juga tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, kira-kira melanggar sila keberapa sih teman-teman kalau dia itu tidak beradab dan juga tidak berperi kemanusiaan? Benar banget, yaitu sila yang kedua, yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di dalam sila kedua Pancasila itu dijelaskan kalau kita itu dalam berhubungan dengan masyarakat harus bisa memanusiakan manusia, di mana dengan memberikan manfaat, tidak melakukan hal yang semena-mena, saling mencintai sesama, bukanlah sebaliknya. Nah, dengan adanya kejadian penjambretan ini kan tidak memperlihatkan justru ya bagaimana kita memanusiakan manusia. Oleh karena itu, sikap ini telah menyimpang daripada sila kedua Pancasila. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan integritas. Seorang aparatur sipil negara atau ASN dituntut untuk lebih memahami dan menjiwai semangat nasionalisme karena A. Karena ASN harus selalu tampil disiplin dan memperlihatkan kinerja yang baik. B. Karena ASN digaji oleh negara dari uang rakyat. C. Karena ASN adalah orang-orang yang terpilih untuk mengabdi pada negara dan bangsa. D. Karena ASN bagian dari pemerintah yang berfungsi memberdayakan dan melayani masyarakat di samping tugas strategisnya sebagai perekat dalam kesatuan. Dan E. Karena ASN harus memiliki semangat kebangsaan yang tinggi agar mampu mengendalikan rakyatnya. Nah teman-teman, di sini kira-kira apa sih
Kira-kira kenapa sih seorang aparatur sipil negara itu harus mampu menjiwai semangat nasionalisme? Oke, kan aparatur sipil negara ini merupakan bagian dari pemerintah ya, maka mereka itu dituntut nih untuk menjiwai semangat nasionalisme karena mereka itu harus menaati norma dan juga kode etik ASN, terutama dalam bidang pelayanan. Nah, hal ini tuh wajib bagi ASN karena selain memang tugasnya untuk melayani masyarakat, ASN juga memiliki tugas strategis sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengikuti CPNS 2023 dan teman-teman pengen banget nih sharing seputar CPNS 2023 mulai dari bahas soal, bahas tips and trik mengerjakan soal CPNS, bagaimana sih mengerjakan soal CPNS dengan cepat karena kan dalam mengerjakan soal CPNS ini ada waktunya ya teman-teman. Bisa banget nih teman-teman tanya ini di grup ini. Dan tentunya secara gratis. Jadi jangan lupa ya gabung ke grupnya. Aku tunggu. Yuk gabung yuk. Oke teman-teman. Yuk kita lanjutin lagi ke soal yang nomor 4 masih berkaitan dengan nasionalisme. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan, B. Membeli produk buatan dalam negeri, C. Membayar pajak tepat waktu, D. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, dan E. Berbuat baik terhadap sesama. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah sikap nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal. Nah, di sini kita harus pahamin dulu nih, apa sih maksud kebijakan fiskal negara? Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Jadi, kira-kira mana sih sikap nasionalisme yang berpengaruh pada pengeluaran dan juga pendapatan negara? Kita lihat yang A, memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Apakah ini berpengaruh terhadap pendapatan negara? Tidak ya, teman-teman. Kemudian yang B, membeli produk buatan dalam negeri. Apakah ini berpengaruh? Ini tidak juga ya, tidak berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Kemudian yang D, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Ini juga tidak memperlihatkan nih sikap nasionalisme yang berdampaknya pada kebijakan fiskal. Kemudian yang E, berbuat baik terhadap sesama. Ini juga tidak memperlihatkan sikap nasionalisme yang berpengaruh terhadap kebijakan fiskal negara. Jadi kira-kira apa sih yang jawaban yang tepat? Yaitu yang C, membayar pajak tepat waktu. Nah, ini adalah sikap nasionalisme yang berpengaruh terhadap kebijakan fiskal negara. Karena salah satu sumber pendapatan negara itu adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke soal yang terakhir, nomor 5, mengenai Pancasila. Tujuan dari diadakannya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah itu bertujuan untuk A. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air, B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum, C. Membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar, D. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab, dan E. Membangun sikap wirausaha. Nah, oke. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari adanya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah? Jadi, maksud adanya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah itu, tujuannya itu adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kemudian meningkatkan semangat kebangsaan, serta membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, jawaban yang mendekati itu adalah yang A. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta terhadap tanah air. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai TWK Penalaran yang berkaitan dengan nasionalisme, Pancasila, dan juga integritas. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, jangan lupa ya gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023 dan tentunya gratis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya.